Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku akan bagiin resep kue talam ubi ungu yang super duper cantik banget, yang pastinya juga bikinnya gampang banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Di sini saya sudah menyiapkan chopper, lalu saya masukkan 300 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dipotong kecil-kecil, 150 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 350 ml santan. Kemudian ini akan saya haluskan bahan-bahannya menggunakan chopper tadi ya teman-teman. Teman-teman di rumah kalau nggak punya chopper bisa menggunakan blender ya untuk menghaluskan bahan-bahannya. Jika sudah tercampur dengan rata dan sudah halus, ini kita pindahkan ke dalam wadah bersih dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Jika sudah, ini bahan utamanya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan bikin lapisan keduanya, lapisan putih. Saya menggunakan 50 gram tepung beras, 25 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, 1 sendok makan gula, dan saya tambahkan 300 ml santan. Ini saya tambahkan secara perlahan ya teman-teman, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, jika sudah tercampur dengan rata, kita tambahkan lagi sisa santan yang tadi, kemudian kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan rata. Ini nantinya untuk jadi bahan lapisan keduanya ya, untuk pemanis di atasnya. Nah, jika sudah, ini saya sudah menyiapkan cetakan. Saya memakai cetakan ukuran kecil-kecil. Sebelumnya cetakannya kita olesi dulu dengan minyak tipis-tipis aja teman-teman. Teman-teman bisa mengolesinya dengan contoh seperti ini. Jika sudah, ini kita tuang lapisan pertama, lapisan ubi ungu tadi kita tuang hingga setengah bagian cetakan aja teman-teman, karena nanti akan kita tambah dengan lapisan putihnya, jadi tidak usah dituang hingga penuh ya. Sudah, sekarang kita masukkan cetakannya ke dalam panci. Ini kita masukkan secara perlahan ya, biar adonannya tidak tumpah. Kemudian ini akan saya kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa alasi bagian tutup kukusan menggunakan kain agar uap air tidak jatuh ke dalam adonan. Setelah 15 menit, ini lapisan pertama sudah set. Selanjutnya akan saya tuang lapisan keduanya, lapisan putih. Ini kita tuang hingga penuh ya teman-teman. Ya, sebaiknya sebelum kita menuang lapisan putihnya, ini kita kocok terlebih dahulu ya, untuk memastikan tidak ada bagian endapan di bawah adonan. Nah, untuk lapisan kedua ini akan saya kukus selama 10 menit. Setelah dikukus kurang lebih selama 10 menit, kita kecilkan apinya. Lalu ini kita akan bikin motifnya. Sebelumnya lapisan ungunya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman, untuk memudahkan kita dalam membuat motif. Ini motifnya bebas aja teman-teman, terserah teman-teman mau bikin motif seperti apa. Ini saya mau bikin motif yang simple aja. Nah, kalau kue talamnya diginiin, dia jadi lebih kekinian, lebih cantik, lebih menarik, dan dijamin juga rasanya lebih enak. Selanjutnya, untuk lapisan terakhir ini akan saya kukus kurang lebih selama 5 menit.
Setelah 5 menit, ini kue talamnya sudah mateng. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat pelan-pelan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saat mengeluarkan kue talam dari dalam cetakan, pastikan kuenya sudah dalam kondisi dingin ya. Karena kalau kondisinya hangat atau masih panas, biasanya teksturnya itu masih lembek sehingga susah mengeluarkannya dari dalam cetakan. Jika sudah dingin suhu ruang, ini dia penampakan kue talamnya. Ini akan kita keluarkan. Caranya seperti ini ya teman-teman. Pencet-pencet aja bagian pinggirnya. Nah, dia udah keluar. Oke, kita susun dulu satu persatu. Dari warnanya, tampilannya, teksturnya, saya sih sudah nggak sabar banget pengen nyoba. Ini pasti enak banget. Teman-teman di rumah jangan lupa cobain resep ini ya. Ini bisa teman-teman gunain untuk jadi ide jualan atau jadi ide-ide cemilan di rumah. Dijamin anti gagal dan gak akan nyesel. Nah, ini dia kue talam ungunya sudah jadi. Ini dia cantik banget ya teman-teman. Teksturnya juga halus banget. Ini saya mau cobain dulu ya kuenya bagaimana. Rasanya enak banget dan manisnya juga pas. Oke, itu dia resep pertamanya. Selanjutnya saya akan bikin kue talam ubi ungu dengan resep kedua. Silahkan ditonton teman-teman. Pertama-tama siapkan 350 gram ubi ungu. Ini ubi ungunya sudah saya kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Dikukus sampai lembut. Lalu setelah itu saya masukkan ke dalam chopper. Tambahkan 230 gram gula pasir, 140 gram tepung tapioka, 60 gram tepung beras, 1 sendok teh garam, dan 400 ml santan. Lalu kita haluskan. Di sini saya menghaluskannya pakai chopper ya teman-teman. Jika sudah halus, sekarang kita pindahkan ke dalam wadah, lalu kita sisihkan dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin adonan lapisan putihnya ya. Caranya tambahkan 30 gram tepung beras, 60 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk dahulu bahan keringnya. Aduk-aduk sampai bahannya tercampur dengan rata. Selanjutnya tambahkan 350 ml santan kental ke dalam adonan kering. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Di sini saya menambahkan santannya secara perlahan ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan cetakan, lalu kita olesi dengan sedikit minyak. Olesinya tipis-tipis aja ya teman-teman. Jika sudah, tuang adonan putih ke dalam cetakan. Kira-kira satu cetakan saya buat adonan putihnya 1 sendok ini ya teman-teman. Kemudian kita kukus adonan putih ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 5 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa lapisi bagian tutup kukusan menggunakan kain agar uap air tidak jatuh ke dalam adonan. Setelah kurang lebih 5 menit, sekarang kita tuang adonan ubi ungunya ke dalam cetakan putih tadi ya teman-teman. Di sini saya menuangnya kira-kira sampai batas motif cetakan.
Lalu kita kukus kembali kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit atau dirasa kue talam ubinya sudah matang, sekarang kita angkat dan kita keluarkan dari dalam kukusan. Lalu kita dinginkan hingga suhu ruang sebelum kita keluarkan dari dalam cetakannya ya. Setelah dingin, kita keluarkan kue talam ubi ungunya dari dalam cetakan. Cara mengeluarkannya seperti ini ya teman-teman. Pastikan saat mengeluarkan kue talam ubi ungunya dalam kondisi dingin, karena kalau dikeluarkan dalam kondisi panas, tekstur adonannya belum kokoh. Sisa adonannya saya cetak menggunakan motif ini ya teman-teman. Ini dia hasilnya, kue talam ubi ungu yang cantik banget. Ini juga warnanya alami menggunakan ubi ungu. Ini saya mau cobain dulu ya teman-teman. Dari teksturnya terlihat ya teman-teman, kue talam ubi ungunya ini legit dan lembut banget. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai. Teman-teman di rumah wajib coba resep ini, dijamin anti gagal. Terima kasih sudah support dan subscribe channel ini. Bye-bye.